Waduh, lagi asik-asik teh tarik dalam telepon. Wih, Abang Jago. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ini Abang Jago Ustaz. Ahlan Bang Jago. Ada apa nih tumben? Iya Ustaz. Ustaz lagi sibuk kah? Enggak, santai aja, lagi nunggu teman. Gimana? Ada apa nih? Iya. Gimana ya? Jadi gini Ustaz. Saya itu sebenarnya ada beberapa pertanyaan gitu. Jadi sebenarnya Soal apa lagi? iya sebenarnya saya juga Bang Jago juga udah mau nikah. Ini masalah jomblo gak ada habisnya. Udah, sini aja kalau enggak. Kita selesaikan masalah jomblo dengan cepat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Aneh tunggu ya. Oke Ustaz. Kebetulan baru selesai bimbingan juga nih Ustaz. Udah. Oke, saya kesana ya. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boys, Abang Jago, ahlan, waduh, mana sehat ya? Assalamualaikum Ustaz. Duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama Ustaz nunggu Ustaz. Alhamdulillah lumayan lah ya. Ini kopi sampai tinggal separuh. Wah iya. Iya tadi abis bimbingan sama dosen. Gimana? Lancar? Alhamdulillah lancar gitu. Kapan selesai rencana? Insya Allah bulan ini Ustaz. Udah, langsung aja buat undangan. Undangan nikah. Sesuai tadi yang saya telepon ke Ustadz gitu. Ya, masalah apa nih? Masalah tentang nikah. Jadi Bang Jago ini sebenarnya Abang Jago yang merana. gimana ya? Jadi sebenarnya saya ini pengen nikah Ustaz. Tapi masih ada pertanyaan sehingga saya bingung gitu untuk mengambil keputusan gitu. Memang kalau pengen nikah memang bikin bingung. Makanya Ya, harus makanya. siap nikah, jangan pengen nikah. Oke dari itu Ustaz. Pengen nikah, semua orang pengen nikah, siap nikah. Iya. Tuh, gimana? Yang bikin bingung apa nih? Iya Ustaz. Jadi sebetulnya Bang Jago punya pertanyaan gitu. Dari kebingungan dari Bang Jago ini sendiri, ya maklum lah ya, biasa kita ini akan anak muda gitu Ustaz. Iya, anak muda biasa. Menuju, betul. Galau. Menuju ke pernikahan ini Bang Jago agak sedikit bingung karena banyak pilihan gitu Ustaz. Wih, banyak calonnya. Luar biasa. Bukan banyak Udah, calon Ustaz. Lebih ambil ke, 4 aja. bingung untuk memilih inceran banyak kayak Bang Jago gitu karena masih belum bisa menentukan kriteria. Gimana ya Ustaz kira-kira biar Bang Jago mantap gitu untuk memilih satu pilihan. Jadi belum ada calon nih. Baru bicara kriteria gitu ya. Belum ada gitu. Jadi masih Kirain calonnya udah banyak, bingung-bingungnya. gitu Ustaz. Jadi kalau kriteria ya, yang jelas ketika itu Rasulullah SAW memang pernah ngasih saran. Ya, beliau mengatakan tunkahul mar'ah li arba. Wanita dinikahi karena 4 hal. Nah, ini bukan perintah menikahi wanita karena 4 hal ini harus ada, enggak, jangan salah paham ya. Susah kalau ada ya. Katanya limaliha, lihasabiha, kemudian lijamaliha, walidiniha. Karena apa? Hartanya, mungkin dia kaya, putrinya sultan ya kan? Atau dia cantik banget, atau keturunan yang mulia, atau karena hartanya. Nah, ini sering salah paham. Ini Rasulullah SAW sedang mengabarkan kalau wanita itu memang biasanya dinikahi karena salah satu dari 4 hal ini, ya. Kebiasaannya adalah orang menikahi wanita karena hal-hal ini. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah rekomendasi beliau. Beliau merekomendasikan fatfar datadin, pilihlah karena agamanya. Taribat yadaka, ini saya akan beruntung pilihan yang tepat. Jadi artinya apa? Kalau kita bicara seperti pakar matematika ya, Al-Khawarizmi mengatakan. Jadi kalau angka 1, agama itu angka 1. Kecantikan tambah 0 di belakangnya jadi 10. Keturunan mulia tambah 0 lagi di belakangnya jadi 100. Kemudian kaya lagi tambah 0 lagi jadi 1000. Wah, luar biasa. Ini kira-kira ada nggak? Kalau ada boleh dong, ya kan? Nah, tapi kalau 1 ini nggak ada, agamanya nggak ada, maka 0 tanpa angka 1 di depan jadinya nggak ada harganya.
percuma ya. Jadi kalau milih kriteria tentu adalah agamanya. Walaupun yang disebut kriteria agama itu tentu akidahnya baik, ibadahnya ya, bagaimana menjaga aurat jelas ya, komitmennya, akhlaknya baik. Nah, ini sudah cukup. Jangan kemudian bikin kriteria yang bikin bingung lagi. Wah, agamanya baik itu berarti hafal 30 juz. Abang jago hafal juz berapa nih? Insya Allah sudah habis Quran. Alhamdulillah. Kalau gitu nggak apa-apa. Abang jago udah 30 juz. Kalau gitu nyari yang 30 juz boleh-boleh aja. Tapi kriteria agama bukan berarti hitungan juz, bukan berarti harus S2 bidang agama di Timur Tengah, enggak. Cukup tadi akidahnya lurus, kemudian dari ibadahnya komitmen ya, menjaga aurat dan sebagainya, dan akhlaknya. Oke. Jangan bikin yang susah. Siap. Ya, ini tambah bingung. Oke. Nah, tapi kalau tadi ada hal-hal yang lain boleh, tapi tidak boleh jadi niatan utama. Oke. Ya, yang cantik ya boleh-boleh aja, keturunan baik, tentu itu satu hal yang boleh, bonus ya. Kaya lagi boleh saja. Oke. Tapi yang tidak boleh adalah menjadikan kriteria itu sebagai pilihan utama mengalahkan pilihan agama. Oke. Kualat. Bang Jago udah mulai paham lah ya terkait mulai nyambung kriteria. Nah, Ustaz, ini menarik juga nih buat Bang Jago. Semisal nih, kan tadi sebenarnya Bang Jago baru banyak inceran Bang Jago gitu. Ya. Iya. Tapi semisal nanti di tengah jalan atau mungkin ke depan gitu, Bang Jago udah banyak ditawarin gitu. Wah, pede banget ya. Ya, jadi sebenarnya dari yang ditawarkan itu semuanya juga baik semua Ustaz agamanya gitu. Nah, kira-kira jalan yang paling benar untuk Bang Jago bisa memilih dari banyak yang ditawari itu seperti apa Ustaz? Apakah hanya cukup kita memantaskan diri ataupun yang lainnya gitu? Yang jelas ya, yang hari ini kelihatan baik itu belum tentu nanti ketika menikah tidak ada kekurangannya. Oh iya. Ya. Jadi harus dipahami. Makanya tadi saya katakan, Abang Jago bedakan antara pengen nikah dengan siap nikah. Kalau siap nikah juga akan memahami bahwa ketika sudah nikah akan muncul kekurangan-kekurangan. Jadi jangan salah paham. Dari jauh misalnya ada akhwat lihat Abang Jago, wah ini mujahidku. Tapi ternyata habis tidur molor, habis subuh molor lagi. Molor lagi. Iya, mujahid dari mana? Hongkong, ya kan? Terus ada juga yang ya intinya setelah pernikahan harus siap dengan kekurangan pasangan dan memahami, tentu dengan diperbaiki. Nah, kembali tadi, kalau sudah banyak pilihan dan sama-sama agamanya baik, ya sudah. Kalau begitu tunggu apa lagi? Ya, istikharah bisa memantapkan, lebih enak memantapkan dari pilihan-pilihan yang sudah baik. Ya kan? Terus memang ada sih kalau kita bicara tambahan, para ulama itu memang mengatakan yang sekufu. Apa itu sekufu? Sekufu. Okay. Iya, yang setara. Setara ini ada perbedaan di antara para ulama. Ada yang mengatakan sekufu itu juga masalah kekayaan, keturunan. Nah, tapi yang populer ya, yang juga ditarjih oleh Ibnu Taimiyah, oleh Ali bin Abi Thalib, sekufu itu ya masalah agama. Jadi lagi-lagi kalau sekufu masalah agama, udahlah, tenang. Kalau memang agamanya kita anggap baik, ya kita sudah tahu informasinya baik, nggak usah nyari-nyari celah kelemahan. Semua orang punya kelemahan. Oke. Ya, jadi istikharah ya kalau mau tambahan informasi boleh lewat orang-orang yang terpercaya, ustazahnya, mungkin temennya. Jangan stalking di media sosial ya. Pencitraan semua itu. Justru malah itu juga masih tambah bingung kan? Subjektif ya. Ya pencitraan. Jadi memang harus lewat dengan orang-orang yang terdekatnya gitu Ustaz. Ya, cari informasi. Oke. Gimana Bang Jago? Lanjut ya. Lanjut Ustaz. Alhamdulillah sudah terjawab gitu. Jangan ragu. Ini ngomong nggak minum nih? Udah tadi Ustaz di pesan aja nggak apa-apa. Oh ya siap. Nanti aja Ustaz, nggak apa-apa. Masih bingung soalnya. Lanjut Ustaz, sebenarnya Bang Jago masih ada kebingungan gitu. Tadi sebenarnya udah agak terbuka juga sih terkait antara siap nikah sama pengen nikah gitu. Tapi dilihat dari kondisi dari Bang Jago sendiri ya, kadang tuh Bang Jago kalau misalnya ada waktu kosong gitu, waktu luang, ada aja kepikiran untuk Bang Jago pengen main gitu. Nah, apakah nanti setelah nikah itu kita udah nggak bisa main lagi, atau mungkin
seperti apa, atau mungkin kita membuat komitmen dengan pasangan kita nantinya gitu. Abang Jago ini kurang optimis ya. Oh. Orang lain nikah itu membayangkan yang indah-indah, Abang Jago nikah membayangkan yang jelek-jelek ya. Dipikirnya kalau habis nikah nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa main, nggak bisa hobi. Saklek gitu. Iya, di rumah terus, bahkan nyapu, ngepel gitu. Iya gitu, Harus optimis. Bahkan Rasulullah SAW saja ketika itu mengatakan, ya ada seorang sahabat Jabir bin Abdullah itu laporan sudah nikah, ditanya sama Rasulullah, apakah engkau menikahi seorang janda atau gadis? Ketika ditanya seorang janda ya Rasulullah, karena memang Jabir bin Abdullah itu punya adik-adik perempuan banyak. Dia mencari sosok yang lebih bisa dituakan oleh adik-adik perempuannya untuk menggantikan sang ibu. Tapi Rasulullah menanggapi ketika itu, fahala bikron tula ibuha wa tuda ibuha. Kenapa tidak dengan seorang gadis kau menikah sehingga engkau bisa bermain-main dengannya dan dia pun bermain-main dengan? Artinya apa? Setelah nikah malah saatnya bermain-main ya, dengan istri, dengan pasangan. Di dalam hadis lain Rasulullah mengingatkan, segala sesuatu yang tidak ada unsur zikrullah itu sia-sia. Ngeri kan? Kecuali 4 hal. Salah satunya apa? Yaitu seorang suami yang bermain-main, bercanda dengan istrinya. Itu enggak termasuk yang sia-sia, berpahala. Jadi harus optimis habis nikah. Siap. Justru bermain-mainnya lebih berpahala. Karena apa? Sama istri, traveling bareng, kulineran bareng, pokoknya banyak hal yang bisa dilakukan. Nah kalau misalnya kemudian sudah saling memahami, pasti akan memahami kalau laki-laki butuh waktu untuk menyendiri, butuh waktu untuk main-main sama temennya. Itu soal komunikasi, jangan takut. Oke, Ustaz. Berarti poinnya tadi ya, yang penting kita tetap bisa bermain. Tetap bisa bermain. Bermainnya berpahala. Oke, siap. Dan berpahala. Iya. Ya, alhamdulillah Ustaz. Berarti tadi ya kita yang penting optimis, terus masih bisa tetap main ya walaupun udah nikah. Bahkan lebih seru ya sama istri gitu. Mungkin ada lagi nih Ustaz, pertanyaan kebingungan terakhir yang ada di benak Bang Jago gitu. Apa tuh? Jadi sebenarnya Bang Jago itu kadang optimis untuk yakin untuk siap untuk nikah maju gitu, nyari calon atau mungkin mempersiapkan hal-hal yang lain seperti salah satunya ke Ustadz ini. Tapi kadang nanti saat di luar ketemu teman gitu, akhirnya malah mundur lagi gitu. Dan akhirnya ya udah Bang Jago ibaratnya bisa dibilang labil kali ya gitu. Nah itu gimana ya Ustadz, cara biar benar-benar yakin? Apakah perlu membenarkan lagi niat dari Bang Jago itu sendiri atau mungkin seperti apa Ustadz? Jadi yang pertama bahwa memang jomblo tuh bawahnya begitu. Labil, ambiar, galau. Ini yang mengatakan begini salafus saleh. Jadi ada namanya ulama Wahab bin Munabbih mengatakan, jadi para jomblo itu bagaikan daun kering ya yang diterpa angin. Jadi ikut angin ya itu ya. Nggak jelas. Melayang-layang. Makanya pernikahan itu dalam surat Ar-Rum ayat 21 litas kunu ilaiha, bikin tenang. Memang betul tadi kalau masih jomblo udah. Apalagi ingat ada namanya setan yang tugasnya apa? Yuwaswis fi sudurin nas, bikin ragu. Setan itu proyeknya adalah menceraikan orang yang sudah nikah. Jadi dia ingin keluarga itu berantakan. Apalagi yang belum nikah tentu lebih dihalangi lagi. Oke. Yang sudah nikah aja mau dihancurkan, apalagi yang belum nikah udahlah nggak usah belakangan. Kasih ragu-ragu terus. Makanya ingat hadis yang lain Rasulullah mengatakan salasun hakun 'ala Allah aun. Ada 3 orang, 3 kelompok yang Allah akan menolong mereka. Salah satunya apa? An-nakih yuridu al-afaf. Orang yang ingin menikah karena menjaga kehormatan itu akan dibantu, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah Allah Subhanahu wa taala yang akan membantu, pasti orang-orang beriman juga akan semangat membantu. Jadi malah jangan Bang Jagonya yang ragu. Soal apa coba? Kalau soal harta jelas dikatakan yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Kalau mereka takut miskin atau mereka miskin, Allah yang akan mengkayakan. Ada prosesnya, nikah bikin kaya ya karena jadi semangat. Tapi ya tadi calon mertua pasti nanya, ya kan, lampirkan nomor rekening 3 bulan terakhir, ya kan, pasti nanya juga. Makanya itu cari yang solih, yang
insya Allah tidak menanyakan sampai sedetil itu, tapi harus siap. Oke. Ya, karena laki-laki punya kewajiban. Begitu sudah akad nikah, maka harus bertanggung jawab, semuanya harus dibayarin, termasuk Shopee Pay, ya Pay, iya harus siap bayarin. Oke, Ustaz, siap. Oke, semangat ya Bang Jago. Siap, Bang. Siap Bang Jago. Siap Ustaz. Aduh, ketahuan. Soalnya syuting ini. saking excitednya Ustaz gitu. Insya Allah abis ini Bang Jago meluruskan Oke, niatnya. pokoknya kabar-kabarin ya, apa perlu dicari ini? Banyak nih. Wah, perlu Ustaz. Ya, banyak. Oh, banyak Ustaz ya? Nah, itu berarti nanti saya aplikasikan apa yang tadi Ustaz sudah sampaikan ke Bang Jago. Iya, Ustaz. tapi buktikan dulu, siap. Oke, siap. Skripsi gimana skripsi? Insya Allah tadi udah dijawab Ustaz. Bulan ini Ustaz. Insya Allah. Ya, semoga dimudahkan semuanya. Amin, ya Allah. Kuliah selesai, nikah juga lanjut berkah. Amin ya Allah. Oke Ustaz, Gitu terima ya. kasih banyak. Sip, kasih. Semoga Sama-sama. sukses juga Ustaz. Bang Jago, Lanjut ya, lanjut. pamit dulu ya Ustaz. Oke, salam ya. Siap Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Bang Jago, Bang Jago.